Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Romo selama ini saya yang ada sumpah-sumpahin Romo. Biar mereka begini, biar mereka begitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya, orang-orang pengikutnya hancur dalam kebencian. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda? Oma, opa, bapak, ibu, om, tante, saudara-saudara semua. Terima kasih Anda kembali menyimak video-video Bible Learning untuk membaca firman Tuhan bersama-sama, menggali kekuatan firman Tuhan, dan juga memaknai dalam kehidupan kita. Anda mungkin bertanya, Romo Yosef itu lagi di mana sih? Apakah di Taman Mini? Apakah di Puncak? Tidak. Jadi setiap hari Sabtu saya itu mengajar di KPKS, di BSD, tepatnya di gedung kampus Atmajaya Cisauk. Jauh sekali, jadi tadi dari 5:30 saya jalan gitu, sampai sini kepagian, masih ada waktu untuk membuat video buat Anda semua. Kenapa nggak di rumah Romo? Karena hari ini jadwal saya sangat penuh. Habis dari BSD ini saya kembali ke Samali untuk mengajar lagi, rapat lagi, lalu nanti malam akan ada ujian S2, tesis S2 mahasiswa. Jadi itulah tugas saya sebagai seorang imam, pengajar kitab suci. Apakah capek? Apakah sibuk? Apakah penuh? Kalau hidup dijalani dengan sukacita, saudara-saudaraku, kita akan enteng jalaninya. Betul atau tidak? Saudara-saudaraku, bagaimana dengan pantang puasa Anda? Tidak terasa, sudah 1 minggu kita melewati minggu masa Prapaskah yang pertama. Apakah ada yang bolong? Apakah ada yang lupa? Iya Romo, kemarin hari Jumat gigit bacang, tiba-tiba dalamnya ada dagingnya Romo. Kemarin tiba-tiba marah sama anak, kemarin tiba-tiba marah sama suami, kemarin tiba-tiba marah-marah sama tukang gojek di jalanan. Saudara-saudaraku, selama masa Prapaskah ini, perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki dalam pertobatan kita. Nah, saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa dalam minggu pertama masa Prapaskah, kita diajak untuk menyadari fakta tentang dosa. Dosa, kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang sangat menghancurkan dalam kehidupan manusia. Nah, dalam minggu-minggu pertama ini, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita diajak oleh bacaan-bacaan Injil tentang apa itu dosa dan konsekuensinya. Akibatnya apa buat kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berdosa, ketika orang lain berdosa kepada kita? Kuncinya adalah mengampuni. Betul? Nah, saudara-saudara, bagusnya kalender liturgi gereja di hari Sabtu ini tanggal 4 Maret kita diajak ternyata untuk membungkus pengampunan kita dengan satu ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Anda bisa menemukannya dalam Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Nah, kalau saya tanya kepada Anda, Matius 5 sampai Matius bab 7, itu kira-kira disebut apa ya? Romo nggak tahu Romo. Apa ya? Matius bab 7 sampai bab 5. Matius bab 5 sampai bab 7 disebut dengan ini kalau Anda nggak pernah ikut KPKS, khusus pendidikan kitab suci, di BSD maupun di Tebet, nggak tahu itu apa. Matius bab 5 sampai bab 7 disebut dengan khotbah di bukit. Kok khotbah di bukit, Romo? Jadi yang sedang diperbandingkan oleh Matius adalah kalau Musa mengajarkan Taurat, menyampaikan Taurat yang diajarkan oleh Allah untuk umat Israel, Tuhan Yesus mengajarkan hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya di sebuah bukit, di hadapan orang-orang banyak. Kita lihat sebuah perbandingan. Tuhan Yesus dilihat sebagai Musa yang baru. Tuhan Yesus memberikan ajarannya, memberikan ajaran baru. Tetapi Tuhan Yesus juga menafsirkan kembali apa yang dikatakan dalam Taurat. Yang bisa jadi ajaran Allah ini terpengaruh atau rusak oleh nafsu-nafsu manusiawi, oleh kekurangan-kekurangan manusia. Salah satunya adalah hukum tentang pembalasan. Kalau Anda membuka misalnya
di kitab Keluaran bab 21 ayat 22 sampai 36. Itu disebut dengan hukum pembalasan. Apakah artinya Allah mau menghancurkan hidup manusia supaya manusia bisa saling balas dendam? Rupanya tidak, saudara-saudaraku. Karena dalam hukum-hukum Taurat tentang hukum pembalasan yang mau digarisbawahi adalah soal prinsip keadilan. Jangan sampai ada hak seseorang yang dihancurkan oleh perbuatan orang lain. Sehingga haknya terampas, sehingga terjadilah ketidakadilan. Maka dengan hukum pembalasan dalam kitab Keluaran tadi mau ditegaskan di antara umat Israel harus ditegakkan keadilan. Supaya semua orang bisa merasakan apa yang namanya kesejahteraan. Nah, saudara-saudaraku terkasih, semangat balas dendam, semangat kompetisi. Rasanya kok Romo deket banget sama kehidupan saya, Romo. Memang betul sih Romo, kalau kita disakitin, kalau kita pernah diinjek-injek di masa lalu, rasanya pengen banget membalas. Sekarang nggak bisa membalas Romo, tapi nanti Romo, kalau saya udah kaya, kalau saya udah sukses, kalau saya udah berhasil, akan saya injek-injek itu, saya akan balas itu. Kalau bisa 2-3 kali lipat, rasanya sampai saya puas. Saudara-saudara terkasih, yang seperti itulah yang mau dikoreksi dalam ajaran Tuhan Yesus. Jangan sampai hidup kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita penuh dengan emosi, amarah, dan balas dendam. Sampai kita lupa tentang kebahagiaan kita sendiri. Sampai kita lupa tentang hidup kita sendiri. Sampai kita lupa tentang tujuan hidup kita sendiri. Karena selalu dikuasai oleh dendam, amarah, amarah. Kita akan tambah kecewa lagi ketika kita tidak pernah bisa membalas dendam kita. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita? Silakan buka Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Bagus banget, luar biasa isinya. Karena dikatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini yang diajarkan dalam kitab Taurat. Tetapi saudara-saudara, prinsipnya tadi supaya orang-orang Israel yang baru dalam tahap awal sebagai umat Allah hidup saling mengasihi. Mereka tidak ikut-ikutan cara hidup bangsa-bangsa lain. Nah, tetapi ajaran ini saudara-saudara disalahpahami oleh orang-orang Israel. Sehingga ada kebencian di antara mereka. Bukan hanya mereka membenci musuh mereka, di antara mereka juga ada saling membenci. Nah, diluruskan oleh Tuhan Yesus bagaimana? Bagaimana ajaran ini ditafsirkan? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu. Berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Waduh Romo, bisa kelepek-kelepek Romo. Ngasihin musuh bagaimana? Mengasihi orang yang harus saya kasih aja saya masih banyak kurangnya. Masih jatuh bangun Romo. Apalagi mengasihi musuh. Lihat mukanya udah mendidih darah saya Romo. Lihat, ingat perbuatan-perbuatannya, rasanya Romo pengen balas dendam. Ingat akibat-akibat dari kesalahan mereka terhadap hidup saya, terhadap hidup keluarga saya Romo. Kayaknya Romo, ajaran ini kok susah sekali Romo. Pengen rasanya membalas. Tetapi ingat saudara-saudara, seberat-berat apapun Anda menghukum mereka, tidak akan pernah memuaskan hati Anda. Tidak akan pernah Anda menjadi puas. Bahkan Anda akan berubah menjadi sebuah monster yang mengerikan dan menakutkan. Pasti itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian juga dikatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Romo selama ini saya yang ada sumpah-sumpahin Romo. Biar mereka begini, biar mereka begitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya, orang-orang pengikutnya hancur dalam kebencian. Hancur dalam semangat balas-membalas. Lupakan, move on, maju. Dengan cara apa? Bagaimana cara melupakan perbuatan-perbuatan orang yang tidak pernah bisa dilupakan? Kasihi dan doakan mereka. Sebab apa saudara-saudara? Dikatakan, karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, siapa yang mau menjadi anak-anak Bapa?
kalau Bapa kita adalah Bapa yang Maha Pengampun, yang bisa memberikan hujan, bisa memberikan matahari buat orang jahat maupun orang baik, mengapa kita, anak-anak Bapa, yang seharusnya mewarisi sifat-sifat Bapa, kita hancur oleh kebencian, amarah, dan dendam? Itu saja saudara-saudaraku terkasih permenungan saya, karena rasanya saya sudah hampir harus masuk kelas, ditungguin sama murid-murid saya di depan itu. Saya harap Anda semakin menikmati firman Tuhan, menjalani dalam kehidupan Anda, dan juga pesan sponsor KPKS, kursus pendidikan Kitab Suci Santo Paulus, yang di BSD maupun yang di Tebet sudah mulai membuka pendaftaran baru. Siapa yang mau ikut? Di depan saya ada Ibu Evelyn. Ibu Evelyn, maju sini Ibu Evelyn. Ini Ibu Evelyn salah satu murid saya di KPKS BSD. Bu, bagaimana sih belajar di KPKS itu tuh, enak nggak sih Bu? Wah, sangat menyenangkan Romo. Kita jadi tahu kitab suci dan teman-temannya juga, komunitasnya juga oke banget di sini. Yang dipelajari di sini tuh apa Bu? Banyak. Ada kitab-kitab, ada Injil Sinoptik, ada Yohanes, ada tafsir, kitab suci, ada Taurat. Kalau Romo Yosef mengajar apa? Romo Joseph mengajar renungan, membuat renungan biblis. Oke. Bu, Pengajaran biblis. Bu, apakah iman Ibu semakin bertumbuh dengan belajar di KPKS ini? Tentunya Romo, itu salah satu yang akan saya angkat nanti waktu untuk menulis buku. Kita dari kelas akan membuat buku, setelah lulus akan dibagikan, dan itu yang akan saya ceritakan di renungan saya nanti. Pokoknya kalau dulu kalau baca kitab Imamat, baca kisah para rasul, baca Injil Yohanes kayaknya pusing. Sekarang tambah pusing atau makin ngerti Bu? Puji Tuhan ada ini blueprintnya kelihatan dari atas gitu Romo. Blueprintnya doang ya, tuntunannya ya. Jadi daripada nggak tahu sama sekali kan, lebih baik bagi Anda yang mau, yang Anda tinggal di Tangerang, sekitarnya BSD Alam Sutra, silakan ikuti KPKS yang mulai tahun ajaran baru di bulan apa? Di bulan Agustus atau Agustus ya, jalan ya, di Agustus. Daftar dari sekarang, bikin rencana dari sekarang. Kalau yang di BSD, yang di Tebet, saya kepala sekolahnya juga demikian. Kalau Anda yang di Jakarta, ikuti KPKS. Nggak pernah rugi mendengarkan atau belajar firman Tuhan. Semoga nama Tuhan semakin dimuliakan. Bye-bye, terima kasih.